Kubalas dengan elegan suamiku yang menikah lagi diam-diam. Episode 3. Tamat. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Hari yang aku nantikan pun tiba. Ratusan paket alat seolah sudah masuk ke 3 mobil. Aku bersama Mas Ardan, Mas Aska, dan juga istrinya. Sementara 2 mobil lain berisi teman-teman kami, termasuk Kanaya. Ya, aku memang sengaja membuat rencana ini. Membuat rencana bergedok bakti sosial di daerah tempat tinggal Bapak Regina. Mas Aska yang menyetir. Perjalanan aman sampai kami semua berhenti di depan sebuah gang. Wajah Mas Ardan berubah tegang. Ini kita mau bakti sosial di sini? Tanya Mas Ardan. Iya Mas, memangnya kenapa? Ada yang salah? Tanyaku. Dia menggeleng, tapi raut wajahnya tidak bisa berbohong. Mas Ardan pasti ketar-ketir. Ayo kita turun, kita sudah ditunggu sama Pak RT. Kami semua turun membawa kardus berisi peralatan sekolah. Beberapa warga suruhan Pak RT pun membantu. Setelah perjalanan sekitar 200-an meter, akhirnya kami tiba di rumah Pak RT. Wajah Mas Ardan semakin tidak karuan, terlebih ketika ada orang yang menegurnya. Loh, ini Mas Ardan, suaminya Gina. Iya, sekarang aku dan lainnya berada di kampung orang tua Regina tinggal, yang rumahnya bersebelahan dengan Pak RT. Maka tidak heran ada yang mengenali Mas Ardan, karena dia dan Regina menikah di sini. Dari informasi yang aku dapatkan, nama asli Regina hanyalah Gina, tanpa embel-embel apapun. Ada yang kenal sama kamu, Mas? Tanyaku. Nggak tahu, Mas Ardan membetulkan topi untuk menyembunyikan wajahnya. Kok tadi ada yang nyebut-nyebut nama perempuan itu sih? Nggak tahu. Kamu salah dengar kali, jawab Mas Ardan. Sebelum membagi-bagi peralatan sekolah, kami semua masuk ke rumah Pak RT. Mas Aska melakukan perkenalan dan basa-basi singkat. Perkenalkan, saya Aska dan ini istri saya, kata Mas Aska sambil menoleh ke arah Mbak Ingrid. Kemudian kakak iparku itu kembali berkata, ini adik saya, namanya Ardan, dan istrinya bernama Yasmin. Mereka ini pasangan suami istri yang harmonis. Ketika Mas Aska berkata seperti itu, beberapa warga yang ada di rumah Pak RT nampak bingung. Sedari awal, mereka memang sudah memandangi Mas Ardan penuh tanda tanya. Saya sepertinya kenal sama Mas Ardan, kata Pak RT. Sekitar sebulan yang lalu kan di sini. Oh iya? Aku menoleh ke arah Mas Ardan, yang wajahnya sudah dibanjiri keringat. Ngapain, Pak? Pak RT nampak tidak enak. Saya baru pertama kali ke sini, Pak, kata Mas Ardan, setelah sekian lama bungkam. Mungkin yang Bapak maksud itu adalah orang lain yang mirip sama saya. Bisa jadi. Soalnya waktu itu orangnya menikah sama tetangga sebelah. Dan waktu itu kata tetangga saya statusnya duda. Wah, sudah pasti salah orang itu, Pak. Mas Aska tertawa dan kemudian menepuk pundak Mas Ardan. Kamu nggak mungkin kan menikah lagi? Mas Ardan tertawa hambar. Enggak lah, buat apa? Istri saya cantik begini, ngapain nikah lagi? Jadi istrimu cuma satu kan? Takutnya orang di sini salah paham. Cuma satu, Mas Ardan mengangguk mantap. Dan ini satu-satunya istri saya. Aku yakin Pak RT dan warga lainnya yang menyaksikan pernikahan Mas Ardan dan Regina jadi bingung. Namun mereka tidak menyinggung masalah ini, karena kegiatan bagi-bagi peralatan sekolah dimulai. Sejak awal datang, aku selalu menggandeng Mas Ardan, biar saja dia kelabakan menahan malu
dan juga takut karena ada Mas Aska beserta teman kami yang lain. Aku suka sekali melihat ekspresi Mas Ardan yang tidak berdaya itu. Seperti hiburan tersendiri membuatnya berada di situasi seperti ini. Di depan rumah Pak RT, kami membagi-bagikan peralatan sekolah. Dari anak-anak TK sampai SMP. Semuanya kebagian karena sebelum kesini, kami meminta data kepada Pak RT. Ada satu laki-laki yang datang dan tiba-tiba memegang tangan Mas Ardan. Dia berkata, "Mas Ardan, disuruh ketemu Bapak." Mas Ardan menoleh cepat ke arahku. "Dia siapa, Mas? Kok ngomongnya kayak gitu?" Tanyaku, padahal aku tahu bocah itu adalah adik Regina. Tentu saja aku hafal anggota keluarga perempuan pelakor itu berkat informasi dari Kanaya. "Nggak tahu." Mas Ardan melepaskan pegangan tangan anak tadi, lalu memberinya satu paket alat tulis. "Kamu pulang ya." Dengan wajah bingung, bocah itu pun mundur, lalu menghilang dari kerumunan anak-anak. Aku bukannya tuli, tapi aku tidak peduli dengan bisik-bisik warga yang membicarakan Mas Ardan. Begitupun dengan Mas Aska dan teman kami yang lain. Kami pura-pura tidak mendengar. Selesai membagikan paket peralatan sekolah, kami istirahat lagi di rumah Pak RT. Karena tidak mau merepotkan tuan rumah, Kanaya sudah menyiapkan minuman dan makanan yang dipesan lewat ojek online. Ketika kami sedang melepas lelah, tiba-tiba ada seorang pria datang mencari Mas Ardan. "Ardan!" Seketika kami semua berdiri karena pria itu berkacak pinggang dan tidak mau diajak duduk bersama. "Maaf, Bapak ini siapa ya?" tanyaku. "Saya mertua Ardan. Ardan suami saya, Pak." Aku melirik Mas Ardan yang wajahnya sepucat mayat. "Dia suami anak saya." "Kapan mereka menikah, Pak? Karena saya dan Mas Ardan sudah menikah 7 tahun. Sebulan yang lalu." "Ada buktinya, Pak?" Aku menatap santai. "Ada buku nikahnya." Bapak Regina terdiam. Pak RT yang akhirnya menjawab, "Mereka menikah siri, Mbak. Ada bukti surat nikah sirinya." Pak RT menjelaskan bahwa pernikahan Mas Ardan dan Regina dilakukan tanpa persiapan yang matang. Bahkan Mas Ardan tidak menunjukkan KTP. Bahkan surat keterangan nikah siri pun tidak ada. "Kenapa kalian bisa menikahkan orang yang tidak menunjukkan identitasnya?" tanya Mas Aska. "Daripada mereka berzina." "Mereka sudah berzina sebelum kalian nikahkan," ucapku. "Regina yang menggoda suami saya dan meminta dinikahi." Wajah Bapak Regina pun pucat pasi. Mungkin syok dan malu karena di rumah Pak RT banyak orang. "Anak Bapak bisa saya laporkan ke polisi karena sudah berzina dengan suami saya. Dan semua orang yang terlibat dalam pernikahan mereka juga bisa saya penjarakan." Suasana mendadak hening. Aku sangat menikmati wajah-wajah yang memucat. Aku tidak tahu seberapa sering Mas Ardan ke sini, sehingga orang-orang di sini mengenalnya. Namun aku menduga, sepertinya keluarga Regina sering menggembar-gemborkan bahwa Regina menikah dengan orang kaya. "Saya sudah menceraikan Regina," ucap Mas Ardan. "Saya terpaksa menikah dengan dia karena dijebak." Tak ayal, penjelasan Mas Ardan membuat Bapak Regina syok. Pria tua itu oleng sembari memegangi dadanya. "Dasar kamu kurang ajar!" Tiba-tiba Bapak Regina merengsek hendak menghajar Mas Ardan, tapi langsung ditahan oleh warga. Mas Ardan sendiri nampak pasrah dan hanya mampu menunduk. Mas Aska terdehem. "Saya minta maaf atas kejadian ini. Saya benar-benar tidak tahu kalau adik saya ini sudah menikah diam-diam dengan salah satu warga di sini. Saya tahu kelakuan adik saya itu salah. Tapi saya juga menyayangkan Pak RT yang dengan mudahnya mengizinkan mereka menikah, padahal tanpa meminta berkas-berkas." "Apa buktinya kalau kalian ini suami istri?" tanya Pak RT yang berusaha menengahi. Aku yang sudah mengantisipasi langsung mengeluarkan buku nikah. Tentu saja hal itu membuat semua orang terperangah karena tidak bisa lagi menyanggah.
Kalau kalian tidak percaya, silahkan telepon Regina. Dari awal, dia sudah tahu kalau Mas Ardan sudah punya istri dan anak. Tapi, dia tetap saja mendekati suami saya, ucapku. Salah seorang warga yang sepertinya masih belum percaya, kemudian menelpon Regina. Di hadapan kami semua, dia mengaktifkan loudspeakernya. "Gina, lu di mana? Ini rumah ada ribut-ribut. Apa benar suami lu itu ternyata sudah punya bini dan anak?" "Jeng, siapa yang bilang begitu?" Suara Regina terdengar gemetar. "Ini suami lu datang sama bininya. Gue nggak nyangka, lo ternyata pelakor, Gina. Jahat bener dah." Aku tertawa dalam hati. Memang caraku ini kejam dan tidak sopan. Tapi tetap saja belum sepadan dengan apa yang sudah Mas Ardan dan Regina perbuat di belakangku. Kami meninggalkan rumah Pak RT beserta kegaduhan di dalamnya. Sepanjang jalan menuju mobil, Mas Ardan menggenggam tanganku seolah berlindung dari amukan Mas Aska. "Siap-siap saja kamu, Mas." Setelah pulang dari acara bakti sosial yang sengaja aku buat untuk membongkar kebusukan Mas Ardan, malam harinya aku terbaring di kamar. Pura-pura lelah, Mas Ardan sudah lebih dulu tertidur di sebelahku. Nafasnya teratur seperti seseorang yang tidak memiliki beban apapun. Aku menatapnya dalam diam, lalu meraih gaweku yang masih terhubung dengan WhatsApp miliknya. Jari-jariku bergerak cepat membuka percakapan dengan Regina. Mataku menyipit saat membaca isi pesan mereka. "Mas, aku nggak tahu harus gimana lagi. Bapak terkena serangan jantung. Semua orang menghinaku, Mas. Aku nggak kuat. Kumohon temui aku." Aku menarik nafas panjang. Jadi, Bapak Regina jatuh sakit karena malu dengan perbuatan anaknya. Masyarakat tidak berhenti mencibir. Bahkan nama keluarganya ikut tercoreng. Awalnya aku merasakan sedikit simpati. Bagaimanapun, orang tua mana yang tidak hancur hatinya saat anaknya dicap sebagai perusak rumah tangga orang. Tapi rasa iba itu sirna begitu saja saat aku ingat betapa Regina tidak pernah peduli dengan keadaanku. Aku yang sah sebagai istrinya justru dipermalukan. Aku mengulir layar lebih jauh. "Regina, aku nggak bisa. Aku takut kalau aku datang, keadaan menjadi semakin kacau. Aku nggak tahu istriku semakin marah. Aku harus jaga perasaannya." Mataku menelusuri kalimat itu perlahan. Mas Ardan berusaha menjaga perasaanku. Lucu sekali. Seolah-olah kesetiaannya masih berarti setelah dia mengkhianatiku. Mungkin dulu aku akan terharu, tetapi sekarang semua yang kurasakan hanyalah kepuasan. Aku tersenyum tipis. Pertunjukan ini benar-benar aku nikmati. Aku ingin melihat sampai sejauh mana kejatuhan mereka. Keesokan paginya, begitu aku membuka gaweku yang masih terhubung dengan ponsel Mas Ardan, sebuah pesan baru masuk dari Regina. "Mas, Bapak sudah meninggal dunia." Aku terpaku beberapa detik sebelum menoleh ke arah Mas Ardan. Ia sedang duduk di tepi ranjang. Wajahnya penuh dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada rasa bersalah, ada ketakutan, dan ada keinginan untuk pergi. Aku pura-pura tidak tahu. Dengan nada polos, aku pun bertanya, "Kok kelihatannya kamu gelisah, Mas?" Mas Ardan menoleh sekilas. "Enggak kok. Aku cuma kepikiran sama kerjaan." "Bohong. Aku tahu betul kalau yang ada di pikiranmu saat ini adalah Regina. Dia pasti ingin pergi menemui wanita itu." Aku menunggu, ingin tahu bagaimana caranya dia akan beralasan pergi. Padahal sekarang, aku dan keluarga besar Mas Ardan berada di puncak. Kebetulan ini tanggal merah. Jadi kami semua bisa liburan ke sini atas permintaan Mama. "Mertuamu meninggal, Mas," ucapku. Mas Ardan melotot, entah kaget atau karena takut ada yang mendengar kalimatku barusan. "Kamu bisa pulang duluan, Mas." "Enggak, Yas. Mertua Mas cuma Mama sama Papa kamu," kata Mas Ardan pelan.
Sampai di titik ini, aku sudah tidak terlalu manis kepadanya. Bahkan aku sudah membuat batasan-batasan karena ulahnya malam itu, di mana dia sepertinya sangat ingin pergi menemui Regina. "Nggak apa-apa, pergi saja, Mas. Bilang saja ada urusan di kantor. Sesungguhnya akan lebih menguntungkan kalau Mas Ardan pergi. Dengan begitu aku bisa mengakhiri drama ini lebih cepat." "Aku tahu kamu kepikiran sama dia." Mas Ardan menggeleng. "Enggak, Mas cuma mikirin keluarga kita." Aku berdecih, lalu beranjak meninggalkan Mas Ardan yang masih harus memegangi sosis dan aneka makanan lainnya. Kami menyewa sebuah villa yang memiliki halaman cukup luas. Ezra dan Kalista berlari-lari dengan anak-anak Mas Aska, sementara Raya sibuk mendokumentasikan kebersamaan kami ini. Aku baru saja duduk di sebelah Mama waktu Regina menelpon. Aku menghela nafas dan terpaksa kembali mendekati Mas Ardan. Aku mengaktifkan loudspeaker agar laki-laki itu bisa mendengar Regina yang menyumpah serapah. Segala macam binatang dilontarkan dari mulutnya seperti tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Mas Ardan terlihat gusar. Dia berusaha mengambil alih ponselku, tapi aku mengelak. Sebelum mengakhiri panggilan, aku lebih dulu memberikan kalimat kepada manusia tidak tahu diri seperti Regina. "Puas kamu, Mas?" tanyaku dingin. "Bisa-bisanya ya kamu membiarkan aku dihina sama perempuan itu? Maafkan Mas, Yas. Kenapa sih kamu gak maafin aku? Bahkan kamu nikah sama perempuan lain saja aku maafin. Tapi apa? Kamu gak pernah berusaha buat melindungi aku." Aku tersenyum sinis. Aku selama ini rutin ke psikolog demi anak-anak. Tapi kalau terus-terusan diginiin, aku gak yakin bisa tetap waras. Mas Ardan meninggalkan alat pemanggangnya, lalu memegangi kedua bahuku. "Tolong bertahan, Yas. Mas mohon kasih kesempatan buat Mas menyelesaikan semuanya. Mas akan kasih pelajaran sama dia, biar dia gak semena-mena lagi sama kamu." Aku menatap Mas Ardan lekat-lekat. "Dengan cara menemuinya?" Aku tersenyum. "Silahkan, Mas. Aku gak akan melarang kamu lagi." Mas Ardan menggeleng. "Enggak. Habis ini Mas izin buat buka blokiran nomor dia. Mas akan menyelesaikan semuanya. Oke?" Basi. Dari kapan lalu pun dia berkata seperti itu kan? Entah penyelesaian seperti apa yang dimaksud oleh Mas Ardan. Toh talak 3 pun tidak mempan membuat Regina mundur. Lagi pula, aku justru kesulitan kalau perempuan itu melepas Mas Ardan begitu saja. Aku ingin dia marah besar dan melakukan hal-hal di luar batas wajar. Dengan begitu, maka rencanaku akan berhasil. Di depan Mama, kami semua terlihat baik-baik saja. Aku dan Mas Ardan duduk bersisian sambil bergantian menyuapi Kalista. Dalam bingkai kamera, tentu kami nampak seperti keluarga cemara. Niatnya kami akan pulang sore nanti. Dan setelah makan-makan, kami beristirahat. Anak-anak tidur siang, sedangkan aku memilih duduk di dekat balkon. Mas Ardan, entah, mau tenggelam ke dasar neraka pun aku tidak peduli. Aku membuka aplikasi yang khusus digunakan untuk menyadap ponsel Mas Ardan. Rupanya laki-laki itu marah kepada Regina. Alih-alih mengucapkan bela sungkawa, dia justru melontarkan cacian. "Mas Ardan belain Yasmin terus." Begitu balasan Regina. "Dia itu istriku, ibu dari anak-anakku." "Oh, jadi karena anak. Gimana kalau Mas juga punya anak dari aku? Apa Mas bakal adil?" "Jangan ngaco kamu. Aku gak pernah keluar di dalam. Dan aku sering pakai pengaman. Kalau kamu hamil, jelas itu bukan anakku." "Jadi Mas nuduh aku hamil sama orang lain?" "Pasti. Dari dulu kan kamu sudah tidur sama banyak orang. Kamu itu murahan. Sudah gak perawan. Jangan-jangan kamu jebak aku karena kamu sudah hamil sama orang lain kan?" "Kamu jahat, Mas." "Aku jahat karena kamu juga jahat. Kamu menghancurkan hidupku, Regina. Kalau kamu terus-terusan kayak gini, aku gak akan segan-segan memposting foto kita, Mas."
Posting saja. Oh, Mas nggak takut? Nggak, aku nggak mau masuk ke jebakan kamu lagi. Oke, jangan kaget kalau habis ini foto kita viral. Aku terkikik geli membaca chat mereka, seperti bocah ABG yang sedang menyelesaikan masalah. Mas Ardan kembali memblokir nomor Regina, dan tidak berapa lama kemudian dia pun menyusulku. Mas cari-cari ternyata kamu di sini. Dia duduk di sebelahku. Kamu dari mana saja, Mas? Habis chat dia ya, biar nggak ganggu kita lagi. Mungkin nggak bakal ganggu lagi. Kalau dia tetap rese, terpaksa pakai cara yang lain. Maksudnya? Mas Ardan tidak menjawab. Dia terlihat kalut. Rasakan kamu, Mas. Ini semua karena ulahmu sendiri. Enak saja kalau kamu adem ayem. Aku tidak akan puas sebelum dia kena mental. Mas Ardan harus merasakan bagaimana dia tidak bisa tidur dan makan enak karena banyak pikiran. Aku tahu Mas Ardan kini sedang berada di dalam dilema yang besar. Dia mungkin bisa saja meninggalkan Regina begitu saja. Tetapi dengan kondisi seperti ini, aku yakin dia sedang kebingungan luar biasa. Regina bukan tipe wanita yang akan diam saja dipermainkan. Apalagi dengan harga diri yang sudah hancur di mata masyarakat. Aku bisa membayangkan bagaimana dia akan menyeret Mas Ardan bersamanya ke dalam kehancuran. Jika Regina akhirnya memilih untuk memviralkan hubungan mereka, aku pun tidak akan tinggal diam. Aku juga akan melakukan hal yang sama, bahkan lebih kejam. Aku tidak akan membiarkan mereka berdua lolos begitu saja. Akan kubuat mereka malu dan hancur sekalian. Sejak awal, rencanaku memang membalas perselingkuhan mereka dengan elegan, tanpa harus mengotori tanganku sendiri. Aku ingin mereka jatuh, bukan karena aku yang menjatuhkannya, tetapi karena mereka sendiri yang menghancurkan diri mereka perlahan-lahan. Namun ada satu hal yang tidak kusangka. Bapak Regina yang terkena syok hingga meninggal dunia. Aku tidak pernah berniat sejauh itu. Aku tidak pernah berharap nyawa menjadi taruhan dalam balas dendamku. Tapi segalanya sudah terlanjur terjadi. Dan aku tidak bisa mundur sekarang. Mungkin inilah harga yang harus mereka bayar karena berani mempermainkanku. Sore itu, aku melihat Mas Ardan duduk di ruang tamu dengan wajah yang begitu tertekan. Matanya kosong, tangannya saling menggenggam erat, seolah ingin menahan sesuatu yang selama ini dipendam. Aku menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasakan sedikit kasihan. Tapi rasa itu segera kutepis. Aku sudah terlalu banyak menangis untuknya. Sekarang, gilirannya yang merasakan sakit. Aku mendekatinya perlahan, mencoba bersikap seolah-olah masih peduli. Mas Ardan, kamu kenapa, Mas? Tanyaku dengan suara selembut mungkin. Mas Ardan mendongak. Ada keputusasaan di sana, juga ketakutan yang begitu nyata. Yas, aku rasanya sudah gak kuat lagi dengan semua beban ini. Regina benar-benar memviralkan hubunganku dengannya. Sekarang aku jadi bahan gunjingan di kantor. Tadi pagi, aku dipanggil atasan. Dan mereka bilang kalau aku dipecat. Mulai besok, aku harus berkemas. Aku kehilangan pekerjaanku, Yas. Hidupku sudah hancur. Suara Mas Ardan bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca, penuh kepanikan. Tapi hal ini yang paling membuatku ingin tertawa dalam kalimat terakhirnya. Tapi aku masih beruntung punya kamu di sini, Yas. Aku hampir tertawa, seolah-olah aku masih wanita yang bodoh yang bisa dia permainkan semaunya. Mas Ardan mengulurkan tangannya, mencoba memelukku, tapi aku segera menjauh, membuatnya terhenti di tempat. Yas, kenapa kamu menjauh dariku? Tanyanya pelan, suaranya penuh kepedihan. Aku menatapnya, kali ini tanpa ekspresi. Aku ingin dia merasakan apa yang dulu aku rasakan, rasa dihianati dan rasa dihancurkan. Mas Ardan, maaf. Aku juga akan membuat keputusan untukmu, kataku. Suaraku terdengar tenang, tapi penuh ketegasan.
Mulai sekarang, kamu bisa keluar dari rumah ini. Karena hari ini juga, aku akan mengajukan surat perceraian kita. Matanya membesar, wajahnya berubah. Dari seseorang yang terlihat hancur, kini matanya memancarkan amarah yang begitu intens. Apa maksudmu? Kenapa kamu tega melakukan ini? Padahal semua yang aku lakukan, ini semua demi kamu. Aku rela mengikuti semua maumu, bahkan saat aku sudah kehilangan segalanya. Aku hanya ingin bersamamu, Yas. Aku menghela nafas panjang. Maaf, Mas. Waktuku untuk bermain sinetron denganmu sudah habis. Aku melakukan semua ini karena aku ingin membalas semua kesakitan yang kamu buat untukku. Jadi ini adalah pembalasan yang pantas untukmu, Mas. Yang tega mengkhianati pernikahan kita. Aku menatapnya dengan dingin. Aku ingin dia tahu, tidak ada lagi cinta di sini. Yang ada hanyalah rasa puas melihatnya jatuh. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Wajah Mas Ardan berubah seketika. Bukan lagi kepanikan atau kesedihan, melainkan kemarahan yang begitu pekat. Dasar kamu, Yasmin, bentaknya sambil berdiri. Matanya memerah, nafasnya memburu. Kalau memang itu tujuanmu, lebih baik aku bunuh kamu sekalian. Aku terperanjat saat melihatnya tiba-tiba mengangkat sebilah pisau. Entah kapan dia mengambilnya. Aku mundur beberapa langkah. Jantungku berdebar kencang. Ini sudah di luar dugaanku. Aku tidak pernah menyangka Mas Ardan bisa sebrutal ini. Tepat saat ia hendak menyerangku, tiba-tiba, bruk! Mas Ardan jatuh terkapar di lantai. Sebuah pukulan keras menghantam tengkuknya. Aku terkejut, lalu menoleh. Kanaya berdiri di belakangnya. Nafasnya memburu. 2 orang polisi berdiri di ambang pintu, siap bertindak jika Mas Ardan masih mencoba untuk melawan. Aku buru-buru menghampiri Kanaya. Tubuhku masih gemetaran. Kamu gak apa-apa kan, Yas? Tanyanya dengan cemas. Aku menelan ludah, lalu mengangguk. Alhamdulillah, Kanaya. Terima kasih kamu sudah datang tepat waktu. Aku memang sudah memperhitungkan kemungkinan ini. Itulah kenapa sebelum menghadapi Mas Ardan, aku menghubungi Kanaya, meminta perlindungan. Dan aku tidak salah. Ketika kesadaran Mas Ardan kembali, kedua polisi itu langsung membawanya. Ia tidak lagi melawan. Wajahnya kosong, seperti seseorang yang tahu bahwa permainannya sudah berakhir. Aku menatapnya pergi. Hatiku dipenuhi dengan berbagai perasaan. Lega, puas, sekaligus kosong. Balas dendamku telah selesai. Tapi apakah ini benar-benar membuatku bahagia? Aku tidak tahu. Aku berdiri di balik kaca satu arah, melihat sosok Mas Ardan yang kini tidak lebih dari seorang pria putus asa. Tangannya terborgol di depan dada, tubuhnya gemetar, dan wajahnya penuh keringat. Aku pernah mencintai laki-laki itu dengan sepenuh hatiku, tapi kini yang ada di hadapanku hanyalah seorang pengkhianat yang menuai akibat dari perbuatannya sendiri. Di dalam ruangan interogasi, Mas Ardan terus meronta-ronta dalam ketidakberdayaan. Saudara Ardan, Anda sudah tahu kan, percobaan pembunuhan adalah tindak pidana berat. Polisi di depannya berbicara dengan nada tajam. Aku melihat wajah Mas Ardan memucat. Matanya berkedip cepat. Pak, saya hilaf. Saya nggak sadar dengan apa yang saya lakukan. Katanya dengan suara serak. Saya benar-benar tertekan, Pak. Hidup saya hancur dalam sekejap. Saya kehilangan pekerjaan, kehilangan istri saya, kehilangan segalanya. Tolonglah, beri saya kesempatan, Pak. Aku tersenyum miring. Oh, sekarang dia merasa terpuruk, padahal akulah yang lebih dulu dihancurkan oleh pengkhianatannya. Hilaf, begitu mudahnya Anda mengatakan itu setelah mencoba menikam istri Anda sendiri. Polisi itu kembali bertanya dengan nada lebih tajam. Mas Ardan semakin gelisah. Saya tidak akan beneran membunuhnya, Pak. Saya itu cuma emosi.
Saya kehilangan kendali. Saya sudah kehilangan segalanya. Tolonglah, Pak. Aku mendengus pelan. Begitu mudahnya dia beralasan. Padahal tadi malam, nyaris saja dia akan menghabisiku dengan pisau. Salah satu polisi menepuk meja dengan keras, membuat Mas Ardan tersentak. Anda pikir itu alasan yang cukup? Apa yang terjadi jika kami datang terlambat? Anda benar-benar akan menusuk istri Anda sendiri. Itu bukan sekedar kehilangan kendali. Itu niat jahat. Mas Ardan menggelengkan kepalanya cepat-cepat. Saya cuma ingin menakut-nakuti dia, Pak. Saya nggak benar-benar mau menyakitinya. Saya hanya butuh bantuan. Saya stres berat, Pak. Saya mohon, tolong bebaskan saya. Aku menahan tawa. Bebaskan? Apakah dia lupa bagaimana dulu aku menangis malam-malam karena perbuatannya? Apakah dia lupa bagaimana dia menghancurkan pernikahan kami demi seorang wanita murahan? Bebaskan? Sepertinya Anda tidak sadar dengan keseriusan situasi ini. Salah satu polisi tertawa sinis. Di sebelahku, Kanaya berbisik pelan. Dia benar-benar sudah jatuh ke titik terendahnya. Aku tetap diam. Ada rasa kasihan yang samar di hatiku, tapi tidak cukup untuk membuatku luluh. Aku sudah terlalu banyak memaafkan. Sekarang, giliran dia yang harus menerima balasan. Sementara itu, di dalam ruangan interogasi, Mas Ardan semakin putus asa. Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar. Pak, tolonglah saya, Pak. Saya benar-benar gak ada tempat lagi. Saya kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga saya. Kalau saya masuk penjara, saya gak punya apa-apa lagi. Saya bahkan gak punya siapa-siapa, Pak. Aku mengepalkan tangan. Tidak, Mas Ardan. Aku juga sudah sakit menghadapi pengkhianatanmu yang bahkan sudah menikah lagi di belakangku. Pintu ruangan interogasi terbuka. Seorang petugas masuk, membawa dokumen dan berbicara kepada polisi yang menginterogasi. Istrinya sudah resmi melaporkan dia. Kita bisa langsung memprosesnya. Aku melihat bagaimana mata Mas Ardan melebar. Dia membisikkan namaku. Yasmin. Aku bisa melihat keterkejutan dan kepanikan di wajahnya. Mungkin dia berharap aku akan memaafkannya, akan menangis dan berusaha membantunya untuk keluar dari masalah ini. Tapi tidak, itu bukan aku yang sekarang. Saat dua polisi mulai membawanya pergi, dia pun meronta-ronta. Yasmin, tolong aku Yasmin. Aku tahu aku salah, aku menyesal, aku mohon. Aku masih mencintaimu. Jangan lakukan ini padaku, Yasmin. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada lagi cinta di hatiku. Tidak ada lagi amarah yang meledak-ledak. Aku hanya tersenyum tipis, lalu berbisik dengan pelan. Selamat menikmati karmamu, Mas. Dan dengan itu, aku berbalik, melangkah keluar dari kantor polisi. Selesai sudah kisahku dengannya. Sekarang aku akan menjalani hidupku tanpa bayangan-bayangan pengkhianatan itu lagi. Dengan dibantu Pak Leonard, pengacaraku, akhirnya proses perceraian ini berjalan dengan mudah daripada yang aku bayangkan. Aku pikir Mas Ardan akan melakukan perlawanan, mencoba mempertahankan pernikahan kami dengan berbagai cara. Atau setidaknya berusaha menyelamatkan sebagian hartanya. Tapi aku salah. Mungkin karena dia tahu dirinya tidak punya pilihan. Dengan semua bukti yang ada dan posisinya yang sudah ditahan karena percobaan pembunuhan terhadapku, pengadilan pun tidak membuang waktu. Hakim dengan cepat mengabulkan permohonanku untuk bercerai. Hari itu, aku datang ke persidangan sendirian, hanya ditemani Pak Reonal dan Kanaya yang selalu setia mendukungku. Sementara itu, Mas Ardan hadir secara virtual dari dalam tahanan. Aku melihatnya melalui layar, duduk dengan wajah kusut, rambutnya acak-acakan, dan matanya terlihat cekung. Hakim memulai persidangan dengan suara tegas. Saudara Ardan, berdasarkan laporan dari pihak penggugat, yaitu istri sah Anda, dan dengan pertimbangan kasus pidana yang sedang Anda jalani,
Apakah Anda keberatan dengan perceraian ini? Mas Arden menundukkan kepalanya. Untuk pertama kalinya, dia tidak lagi bersikap arogan. Suaranya terdengar lelah dan pasrah. Tidak, Yang Mulia. Hatiku bergetar sedikit. Dulu aku mungkin akan merasakan sedih mendengar suaranya yang penuh dengan kesakitan seperti itu. Tapi sekarang, yang kurasakan hanyalah kelegaan. Baik, berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan, maka gugatan cerai dari pihak penggugat dikabulkan. Dengan ini, pernikahan antara saudara Ardan dan saudari Yasmin secara hukum dinyatakan berakhir. Ucap hakim. Aku menghela nafas panjang. Selesai sudah. Namun hakim belum selesai berbicara. Mengenai hak asuh anak-anak, pengadilan memutuskan untuk menyerahkan sepenuhnya kepada saudari Yasmin. Mengingat kondisi saudara Ardan yang saat ini tidak memungkinkan untuk menjalankan peran sebagai bapak dengan baik. Aku tersenyum tipis. Anak-anakku tidak akan kehilangan ibu mereka. Aku akan merawat mereka dengan sebaik-baiknya. Mas Ardan terlihat dingin mengatakan sesuatu, tetapi dia hanya menundukkan kepalanya. Tidak ada lagi argumen yang bisa dia gunakan. Selain itu, berdasarkan perjanjian pranikah dan kepemilikan harta yang sah, seluruh aset rumah tangga, kendaraan, dan rekening tabungan yang masih ada akan jatuh ke tangan penggugat. Dan demikian, seluruh harta benda yang sebelumnya dimiliki bersama kini menjadi hak penuh saudari Yasmin. Lanjut hakim. Aku bisa melihat dari layar bagaimana pundak Mas Ardan jatuh. Dia benar-benar kehilangan segalanya. Pak Leonard menoleh ke arahku dan mengangguk kecil, memberi isyarat bahwa semuanya sudah selesai. Aku menatap layar di mana wajah Mas Ardan masih terlihat. Ada keputusasaan di sana. Dia mungkin baru sadar bahwa semuanya sudah berakhir. Aku, anak-anak, rumah, harta, dan bahkan harga dirinya. Setelah palu diketuk, persidangan resmi berakhir. Aku menutup mataku sebentar, membiarkan semua kenyataan ini meresap. Aku tidak lagi terikat dengan pria itu. Saat aku melangkah keluar dari ruang sidang, Kanaya menggenggam tanganku dengan erat. Akhirnya kamu bebas, Yas. Ini semua sudah selesai. Aku mengangguk. Iya, Kanaya. Sekarang aku bisa memulai hidupku lagi, tanpa bayang-bayang pengkhianatan Mas Ardan. Di belakangku, layar yang menampilkan wajah Mas Ardan telah dimatikan. Dia sudah tidak lagi menjadi bagian dalam hidupku. Dan aku akan melanjutkan hidupku bersama anak-anakku, dan tanpa menoleh ke belakang lagi. Sementara itu, di sisi lain, kehidupan Regina berubah menjadi mimpi buruk yang bahkan mungkin tidak pernah dibayangkan. Aku mengetahuinya dari Bu Rosi, salah satu rekan bisnisku yang tahu segala hal yang terjadi di tempat kerja Regina. Kami bertemu secara tidak sengaja di sebuah kafe. Setelah berbulan-bulan tidak berkomunikasi, aku melihat Bu Rosi terlebih dahulu. Tetapi sebelum aku sempat menyapanya, dia justru datang menghampiriku dengan ekspresi yang sulit ditebak. Yas, kamu tahu kabar terakhir tentang Regina? Tanyanya sambil menarik kursi di hadapanku. Aku mengangkat bahu. Aku tidak peduli. Sejujurnya, buat apa aku masih memikirkan dia? Aku tahu kamu tidak peduli, tapi mungkin kamu perlu tahu, Regina kena HIV/AIDS. Sekarang dia di panti rehabilitasi khusus untuk penderita HIV yang juga mengalami gangguan jiwa. Aku terdiam sejenak. Bukannya terkejut, aku justru merasa ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Saat masih menjadi istrinya, aku pernah menemani Mas Ardan ke dokter spesialis kelamin untuk melakukan tes kesehatan setelah mengetahui perselingkuhannya. Dokter waktu itu sudah mengatakan bahwa meskipun hasil tes Mas Ardan aman, ada kemungkinan bahwa pasangannya tidak seberuntung itu. Dan ternyata dugaan itu benar. Jadi sudah separah apa itu? Tanyaku akhirnya. Setelah dia memviralkan hubungannya dengan Mas Ardan,
Semuanya mulai berantakan. Alih-alih mendapatkan simpati, dia justru dihujat habis-habisan. Keluarganya sendiri malu bukan main. Bahkan bapaknya sampai terkena serangan jantung dan meninggal dunia karena tekanan. Dan tahu tidak, setelah itu Regina semakin stres. Dia dikeluarkan dari komunitas golf. Teman-temannya mulai menjauhinya. Aku hanya tersenyum tipis. Dulu aku berpikir bahwa membalas pengkhianatan mereka dengan cara elegan sudah cukup untuk memberinya pelajaran. Namun semesta nampaknya punya cara tersendiri untuk memberinya ganjaran yang lebih kejam. Jadi dia depresi? Tanyaku. Bukan sekedar depresi, Yas. Dia benar-benar seperti orang gila. Jawabnya pelan. Setelah hasil tes kesehatannya menunjukkan bahwa dia positif HIV, keadaannya semakin buruk. Ibunya yang sudah kehilangan suami tidak sanggup menanganinya dan akhirnya memasukkannya ke panti rehabilitasi. Katanya, di sana ada perawatan untuk pasien yang mengalami gangguan mental akibat penyakit mereka. Aku mendengar Regina sering ngamuk, berbicara sendiri, bahkan menangis sambil menyebut-nyebut nama Mas Ardan. Aku menghela nafas pelan. Bukannya mereka kasihan, tapi lebih ke perasaan lega bahwa aku tidak pernah terjerumus sejauh itu. Jadi dia benar-benar kehilangan segalanya, gumamku. Iya, rumahnya dijual untuk biaya pengobatannya. Ibunya sekarang tinggal bersama saudaranya di luar kota. Dan Regina, ya dia sendirian di sana. Tidak ada lagi yang peduli dengannya. Aku mengesap kopiku perlahan, menatap keluar jendela dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Aku tidak pernah benar-benar menginginkan kehancuran seseorang. Tetapi melihat bagaimana semesta bekerja, aku sadar bahwa setiap perbuatan akan ada balasannya. Regina mungkin dulu berpikir bahwa dia bisa mendapatkan segalanya dengan menghancurkan hidup orang lain. Namun kini, dia bahkan tidak punya siapa-siapa lagi. Karma bekerja dengan caranya sendiri. Terima kasih sudah memberitahu Bu Rosi. Sekarang aku bisa tidur lebih nyenyak. Sekarang aku bisa tidur dengan nyenyak. Akhir yang bahagia untukku. 2 tahun telah berlalu sejak kekacauan itu berakhir. Aku duduk di teras rumahku yang luas, menyesap teh hangat sambil menikmati angin sore. Hidupku kini jauh lebih tenang dan damai, seperti badai yang akhirnya berlalu, menyisakan langit cerah dan udara yang segar. Perceraian dengan Mas Ardan berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Dengan bantuan Pak Leonar, pengacaraku, aku mendapatkan hak asuh penuh atas kedua anakku, Ezra dan Kalista, serta semua aset yang seharusnya menjadi bagian dari rumah tanggaku. Tidak ada perlawanan dari Mas Ardan, mungkin karena dia sudah kehilangan segalanya, pekerjaan, kebebasan, bahkan harga dirinya. Aku tidak pernah lagi mengunjunginya di penjara. Terakhir kali aku mendengar kabarnya, dia masih di sana, menjalani hukuman atas percobaan pembunuhan terhadapku. Hidupnya telah hancur, bukan karena aku, tetapi karena pilihannya sendiri. Sementara itu, kehidupanku berbalik 180 derajat. Setelah bercerai, aku mulai bangkit, membangun kembali kehidupanku dari awal. Aku menjual rumah lama kami dan membeli yang baru yang lebih besar dan nyaman. Untukku dan anak-anakku, aku juga mengembangkan bisnis butikku. Dan kini sukses besar dengan beberapa cabang di kota-kota besar. Ezra dan Kalista tumbuh menjadi anak-anak yang ceria dan penuh kasih. Aku selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk mereka, memastikan mereka tidak kekurangan apapun, baik kasih sayang ataupun masa depan yang cerah. Sore itu, aku menikmati waktu bersantai bersama mereka. Terkadang kami berjalan-jalan di taman, berbagi cerita, atau sekedar menikmati kebersamaan di rumah. Aku merasa cukup, aku merasa utuh. Kini aku tidak lagi memikirkan masa laluku yang penuh luka. Aku telah melewati semua itu dan menjadi sosok yang lebih kuat. Aku bukan lagi wanita yang disakiti dan dihianati. Aku adalah seorang ibu yang tangguh, seorang perempuan yang mandiri,
dan seseorang yang akhirnya menemukan ketenangan sejati dalam hidupnya. Masa lalu mungkin meninggalkan bekas luka, tetapi bukan berarti aku tidak bisa bahagia lagi. Karena akhirnya aku mendapatkan akhir yang layak untukku, akhir yang penuh kebahagiaan, bersama kedua anakku, Ezra dan Kalista.